8 alasan kenapa ojek online itu rentan kena serangan jantung. Halo semuanya, dengan Dr. Erta, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Klinik Kiera. Belum lama ini, saya kedatangan pasien muda yang kena serangan jantung. Usianya itu masih produktif, sekitar 35 tahunan, dan ternyata profesinya itu ojek online. Beberapa bulan sebelumnya, ada juga tuh kasusnya serupa, sekitar 40 tahunan. Bahkan, ada beberapa pasien gagal jantung yang rutin kontrol ke saya, ternyata profesinya juga adalah ojek online. Nah, saya jadi kepikiran, kenapa sih profesi ini kok bisa sangat beresiko? Yuk kita bahas 8 alasannya supaya kalian paham tentang kenapa ojek online itu memiliki resiko tinggi mengalami penyakit jantung. Pertama, paparan polusi. Ojek online itu hampir 90% waktunya dihabiskan di jalan. Dan kualitas udara di kota besar Indonesia itu, jujur aja ya, jarang banget masuk kategori baik. Biasanya sedang, seringnya buruk. Bayangkan setiap hari menghirup asap knalpot, debu, partikel halus PM2.5 yang bisa masuk sampai ke pembuluh darah. Nah itu bikin inflamasi kronis yang lama-lama bisa mempercepat pengerasan arteri. Kalau nggak percaya, coba aja cek kaca helm setelah seharian kerja. Banyak kan debunya? Bayangkan kotoran itu masuk ke paru-paru Anda lalu menyusup ke pembuluh darah. Yang kedua, jam kerja yang unik. Saya sebut unik karena seringkali jam biologis manusia dilawan habis-habisan. Pesan ojek jam 11 malam ada, mau pesan jam 1 pagi ada. Padahal tubuh manusia itu punya yang namanya ritme sirkadian, butuh istirahat malam. Begitu kebalik, hormon stres naik, tekanan darah ikut naik, metabolisme kacau. Kalau setiap hari begini, jantung itu lama-lama seperti motor yang dipaksa jalan 24 jam tanpa servis. Cepet rusak kan? Yang ketiga, stres pekerjaan. Bayangkan, harus ngejar order, kena cancel tiba-tiba, ratingnya drop, ditambah ada persaingan ketat. Satu sisi harus ramah ke penumpang, di sisi lain mikirin setoran harian. Nah itu semua bikin stres kronis, dan stres kronis itu sama dengan tubuh terus-menerus memproduksi adrenalin. Kalau adrenalin melulu, ya pembuluh darah jadi gampang rusak. Jadi jangan heran kalau ojek online itu sering datang dengan keluhan jantung berdebar atau nyeri dada. Yang keempat, duduk terlalu lama. Mungkin ada yang mikir, loh dok, kan ojek itu gerak, nyetir motor. Nah justru itu, geraknya itu minim. Lebih banyak duduk di motor berjam-jam. Hasilnya, beri pekerja kantoran yang terlalu lama duduk di depan laptop. Aliran darah ke kaki berkurang, metabolisme melambat, resiko obesitas naik. Semua itu ujung-ujungnya bikin jantung kerja lebih keras. Yang kelima, pola makannya kurang sehat. Tentunya nggak semuanya, tapi mayoritas makan seadanya di jalan. Makan gorengan, mie instan, nasi padang 2 kali sehari tanpa sayur, minum teh manis ekstra gula. Nah itu semua bikin kadar gula, kolesterol, dan tekanan darah naik. Apalagi kalau makannya terburu-buru, jarang perhatiin gizi seimbang. Padahal tubuh itu butuh protein, vitamin, serat dari buah dan sayur. Dan kalau semua ini diabaikan, jantung dapat double combo. Bahan bakar berlebihan tapi kualitasnya jelek. Yang keenam, merokok. Nah ini yang paling sering saya temui. Banyak pasien ojek online yang bilang, biar nggak ngantuk dok, saya merokok. Atau nunggu order paling enak sambil ngudud. Masalahnya, rokok itu bikin pembuluh darah menyempit. Bikin plak cepat terbentuk dan mempercepat kerusakan jantung. Jadi kalau misalnya sudah ada faktor polusi, ada stres, pola makan yang buruk, ditambah rokok, ya udah seperti nambah bensin ke api. Yang ketujuh, kopi yang berlebihan. Saya nggak bilang kopi itu jelek ya. Dalam dosis wajar, kopi itu bisa bermanfaat. Tapi kalau seharinya itu 5-6 gelas, di dalamnya itu ada gula, ditambah rokok, waduh, itu sama aja bikin jantungnya kerja lembur. Kafein berlebihan itu bikin jantung berdebar, tekanan darah naik, dan kalau kebiasaan ini berlangsung tahunan, resiko serangan jantung melonjak. Saya sering lihat pasien datang dengan detak jantung nggak karuan. Dan ternyata itu ada kombinasi antara kopi plus rokok. Yang ke-8, kurang olahraga teratur. Banyak yang mikir, kan saya udah kerja di jalan seharian, itu udah olahraga. Padahal beda. Jalan pintas ke motor, bawa penumpang, atau antar makanan itu bukan olahraga. Olahraga itu harus ada durasi, intensitas, dan konsistensi. Jantung perlu dilatih untuk pompa darah lebih efisien, bukan sekedar diajak stres karena macet. Jadi, walaupun capek kerja, tetap harus sempatkan jalan kaki 30 menit atau stretching. Itu investasi untuk jantung. Saya tahu, profesi ojek online ini penuh perjuangan. Cari nafkah di jalanan, kadang siang terik, kadang hujan deras, semua itu ditanggung. Tapi justru karena itu, kesehatan harus lebih dijaga. Ingat, kalau jantungnya rusak, siapa yang mau cari rezeki untuk keluarga?
Jadi mulai dari hal sederhana, pakai masker yang baik, atur jam istirahat, makan lebih sehat, kurangi rokok dan kopi, sempatkan olahraga. Karena ujung-ujungnya, hidup itu bukan soal cari rating bintang 5 di aplikasi, tapi juga bintang 5 di kesehatan. Kalau jantungnya sehat, kerjanya lancar, rezeki pun akan mengalir lebih tenang. Jadi jangan lupa ya, share video ini ke teman, keluarga, atau ojek langganan kalian. Biar semakin banyak yang tahu dan semakin banyak yang bisa selamat dari resiko serangan jantung.